apa yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi dan juga bagaimana kita menghadapi new normal. Ini ini sebetulnya di perusahaan itu nggak beda jauh seperti halnya kita di rumah tangga ya. Wah, ada 4 ketakutan dalam memasuki new normal yang umumnya dialami oleh para karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita dalam kondisi yang sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam webinar We Explore Talk sesi kedua. Acara ini diselenggarakan oleh MindID dengan melibatkan seluruh karyawan dari anak perusahaan MindID yang juga merupakan bagian dari program Culture Movement. Perkenalkan, saya Christina Wijaya. Saya saat ini bekerja di PT Freeport Indonesia dan saya akan memandu acara di hari ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu, pandemi membawa dampak ke seluruh aspek kehidupan kita. Tidak hanya persoalan keuangan, kesehatan kita, tetapi juga membawa dampak dalam sosial, budaya, bahkan ekonomi. Penyesuaian terhadap perubahan pun harus kita lakukan. Dalam dunia usaha, para pemimpin diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang sulit. Penyesuaian anggaran harus dilakukan sebagai bagian dari pendapatan. Dan kita sebagai karyawan tentunya kita diharapkan untuk mampu memahami dan menerima perubahan yang ada dalam segi gaya hidup maupun perilaku. Nah, kita akan membahas itu semua hari ini dalam sesi We Explore Talk sesi kedua dengan judul Siap Finansial Hadapi New Normal. Ya, telah hadir bersama kami Bapak Anton Herdianto, beliau selaku Direktur Keuangan PT Aneka Tambang Tbk, yang juga merupakan perwakilan dari pimpinan atau direksi MindID, dan juga kita punya narasumber dari eksternal, yaitu Mbak Prita Gosi, selaku Financial Educator, dan sekaligus sebagai CEO Tech Finance. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi oleh Bapak Anton Herdianto yang akan membahas bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara finansial di era new normal. Apa yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi dan juga bagaimana kita menghadapi new normal. Ini sebetulnya di perusahaan itu nggak beda jauh seperti halnya kita di rumah tangga ya. Kita ngecek dulu lah, kita lakukan diagnostik yang pertama kesehatan keuangan. Kita harus cek apakah posisi aset kita harus lebih dari kewajiban, ya itu kan artinya kalau posisi aset kita lebih dari kewajiban, artinya kita masih aman. Tapi kita harus lihat aset kita tuh aset yang seperti apa. Tentunya harus aset liquid ya. Tentunya aset liquid karena balik lagi aset liquid itulah yang paling sangat bermanfaat di saat menghadapi krisis ini. Yang kedua adalah ketersediaan kas ya. Jadi inilah yang dilakukan di Antam. Kita lihat kita pastikan kecukupan kas minimal untuk menjalankan operasi 3 bulan ke depan. Jadi seperti halnya di rumah ya, ketersediaan kas itu kalau kita misalnya masih sendiri, tentunya kita harus punya 3 kali dari kebutuhan pokok kita bulanan. Ketika kita menikah, paling tidak 6 kali ya, 6 kali kebutuhan pokok bulanan kita harus punya kasnya. Ketika sudah punya anak, mungkin lebih konservatif 12 bulan ya. Nah, berlaku juga itu di perusahaan. Dan yang ketiga adalah kita harus memastikan operasional tidak terhambat. Karena dari sisi operasional itulah revenue stream yang didapatkan oleh perusahaan. Dan kita harus cepat bereaksi apabila terdapat hambatan di sisi operasional. Baik, Pak Anton, nanti mungkin kita akan membahas lebih banyak di sesi tanya jawab. Baik. Untuk itu, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Bapak dan mohon kehadirannya Bapak untuk tetap di room ini karena kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab. Baik, siap. Ya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Ya, kita akan
eh, kita akan membahas hasil polling sebentar lebih dalam juga dengan narasumber kita yang kedua, yaitu nanti kita langsung menanyakan kepada perencana keuangan. Ya, kita langsung saja tersambung dengan Mbak Prita Gozi. Wah, ada 4 ketakutan dalam memasuki new normal yang umumnya dialami oleh para karyawan. Coba deh timbang-timbang. Kira-kira Bapak Ibu semua merasa nggak 4 hal ini juga Bapak Ibu alami? Satu nih, khawatir tentang kesehatan. Kayaknya misalnya nih pusing-pusing dikit langsung panik gitu kan ya, padahal mungkin sebenarnya pusing biasa. Lalu secara finansial, banyak orang khawatir, aduh saya tak bulan depan 3 bulan lagi masih seperti apa ya? Kalau saya terkena pemotongan ini sampai berapa lama ya? Kemudian aset-aset pensiun saya sudah saya siapkan seperti apa ya? Nah, ini merupakan ketakutan-ketakutan yang sering diungkap pada saat memasuki new normal. Lalu sekolah anak, sekarang kan lagi heboh nih. Ini gimana nih anak balik ke sekolah atau anak di rumah? Coba kalau ditanya nih ke orang tua nih yang sekarang sudah punya anak, pilih mana? Anaknya masuk sekolah atau anaknya tetap di rumah? Ayo, coba jawab. Banyak sekali orang tua yang juga dua-duanya bekerja, aduh kayak istilahnya udah, aduh saya tuh udah pusing banget deh, saya udah mesti balik ke kantor, saya mesti ini, tetapi anak-anak tetap di rumah. Gimana nih? Nah, itu adalah sebuah ketakutan yang sebetulnya apa ya istilahnya dihadapi, karena artinya mungkin yang tadinya dia tidak punya asisten rumah tangga, terpaksa punya asisten. Kenapa? Karena anaknya sekolah di rumah, orang tuanya sudah harus kerja ke office gitu loh. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus dihadapi juga menghadapi new normal. Lalu kebiasaan-kebiasaan baru seperti, aduh, pakai masker. Semuanya pakai masker nggak ya? Semuanya patuh nggak ya? Nah, ini hal-hal seperti ini nih yang akan nanti berdampak juga pada keuangan kita. Nah, financial planning in the new normal itu pentingnya luar biasa untuk kita semua ya. Jadi kalau ditanya nih sebenarnya gimana sih di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia itu memang kita sering-sering update dengan berita dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau saran dari saya, nggak usah kebanyakan lihat berita dari mana-mana, udah ikuti aja Instagram Kemenq RI atau turunan-turunannya. Jadi seperti DGPPR Kemenq dan lain-lain. Kenapa? Karena itulah informasi yang benar. Ikutilah pers release-nya, jadi nggak usah kebanyakan istilahnya melihat berita-berita, oh analis ini bilang apa ini segala macam, nanti Anda pusing. So, dalam melakukan perencanaan keuangan in the new normal, kita tuh harus memiliki kestabilan emosi dan kita harus bisa mensortir, memfilter informasi-informasi apa saja yang mungkin kita perlukan. Nah, pada saat kita menuju tahapan tetap sejahtera, itu ada di tahap nomor 7. Tetapi menuju ke tetap sejahtera itu, sebetulnya kita melalui tahap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hingga baru masuk ke 7. Nah, sekarang, apakah Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi dalam kolom chat box? Atau bagaimana? Kalau memang bisa, aku mau dong pengen tahu juga, kira-kira nih, oke, Bapak Ibu sekarang ada di mana lokasinya, oke? Apakah saat ini ada di tahap nomor 1, tahap nomor 2, atau tahap nomor 6? Nah, jangan sampai udah sampai di tahap nomor 6, tapi tahap nomor 1, 2, 3-nya itu malah nggak tahu apa-apa. Oh, ini sudah mulai masuk nih, oke. Ada yang di tahap nomor 3, ada yang di tahap nomor 6, tahap 5, 7. Wow, bahkan ada yang 7. Saya harapkan yang sudah di tahap 7 itu sudah tidak punya utang, dana darurat yang sudah komplit, investasinya sudah cukup sampai dengan pensiun umur 90 tahun, lalu asetnya itu sudah banyak sehingga menghasilkan penghasilan pasif ya. Ada yang tahap 3, 4, 5, 3, 4, dan 5. Itu mungkin loh ya, kita ada di 4 dan ada di 5, atau ada di 3 dan ada di 4. Itu mungkin sekali. Nah, kenapa sih ini penting? Karena kira-kira seperti ini. Thank you so much semuanya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Seneng banget loh rasanya, jadi benar-benar terkoneksi gitu loh. Ini ada di semua tahap kecuali nomor 1 dan 7 masih ada utang tetapi sudah ada pemasukan pasif. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya untuk Bapak Ibu semua supaya ngerti ini tadi seperti apa. Oke, jadi pada saat kita misal ada di tahap nomor 4, artinya kita itu memiliki investasi untuk memenuhi tujuan keuangan tertentu. Tetapi pada saat kita di tahap nomor 5, artinya kita itu punya portofolio investasi, di mana portofolio investasi itu
kita mengharapkan adanya penghasilan pasif. Dari penghasilan pasif, kita mampu untuk membiayai biaya hidup kita. Tapi gini, kalau kita udah kadung di aset aktif, tetapi di nomor 4 yang masih berantakan, bisa jadi suatu hari nanti kita terpaksa menjual aset aktif kita. Kenapa? Karena investasi kita belum lengkap. Contoh apa? Kita pasti ada dana darurat dan kita pasti ada dana pensiun. Di tengah-tengahnya, kalau kita punya anak, kita punya apa, itu kita pasti membutuhkan adanya dana pendidikan dan lain-lain. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita menghapus utang itu bagaimana? Nah, utang apa sih yang harus dihapus? Ini adalah utang-utang yang sifatnya sangat konsumtif. Jadi kayak KPR itu masih boleh, tetapi kalau udah yang very konsumtif itu tolong banget jangan sampai masih dipakai. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita udah ada di tahap nomor 3, artinya kita sudah siap untuk mulai berinvestasi. Nah, Financial Planning 101 itu adalah kegiatan merencanakan keuangan yang memang kita perlu lakukan pada saat kita mulai merencanakan keuangan. Ada 5, financial check-up, mengelola cash flow, membuat rencana keuangan, lalu kita memilih produk keuangan, dan terakhir kita harus evaluasi. Nah, dalam melakukan 5 tahap ini tahapnya itu harus berencana ya. Nah, kira-kira gimana sih cash flow-nya? Oke, kira-kira seperti ini. Ini adalah contoh alokasi gaji dengan metode Zapin, yaitu 7 pos alokasi. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua lihat, ini dari mulai zakat, sedekah, dan sosial, hingga adanya gaya hidup dan hiburan. Nah, sekarang tolong dipahami ya, bahwa apakah ini akan seperti ini terus-menerus? Kira-kira kalau posnya tuh iya. Tetapi kalau komposisi alokasinya, jangan berpikir bahwa, loh, itu saya berarti boleh sampai 60%. Nggak begitu. Artinya, kalaupun sampai terpaksa kita gunakan sepenuhnya, nah, maksimal itu adalah 60%. Sisa yang lainnya itu tolong kita bisa gunakan untuk yang hal-hal yang pos-pos yang 6 yang lain. Nah, sekarang, kalau ternyata biaya hidup bulanan dan cicilan kita tidak diperlukan hingga 60%, ya jangan di-push sampai 60% dong. Kita juga harus bisa gunakan untuk nabung dan investasi.